dibuka kameranya coba yo. Coba dibuka kameranya. Noel, Noel ada? Noel. Ada. Ayo Noel pimpin doa untuk firman Tuhan yo. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penjagaan-Mu dari pagi hingga sore ini, dan selamat Tuhan. Sekarang kamu mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh coach dari Rocket. Tuhan tolong berkati supaya firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami untuk seminggu ke depan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita mau belajar sama-sama mengenai salah satu ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ya. Yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut ya. Karena mereka akan memiliki bumi ya, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, saya kasih besar dulu ya. Ini ada di Matius 5 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau yang di KJV dikatakan blessed are the meek for the shall inherit the earth, mewarisi bumi ya, mewarisi bumi kalau di KJV-nya ya. Kalau kita melihat ya di apa ini? Ini saya matikan dulu videonya ya supaya lancar. Kalau kita lihat di KJV-nya ada sedikit perbedaan, bahwa di Matius 5 dikatakan memiliki bumi, tetapi di KJV dikatakan mewarisi bumi ya. Kalau orang-orang dunia melakukan segala hal ya untuk mereka mendapatkan yang namanya apa? Yang namanya ini apa? Sebentar ya. Yang namanya memiliki bumi, mewarisi bumi. Tetapi Tuhan di sini mengatakan bahwa yang mewarisi bumi adalah orang yang yang lemah lembut ya, lemah lembut. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari orang sering memiliki pengertian yang salah tentang apa artinya itu lemah lembut ya. Apa artinya lemah lembut ya, memiliki pengertian yang salah tentang apa artinya lemah lembut ya. Orang berpikir bahwa yang artinya lemah lembut itu ada berhubungan dengan yang penampilan luar dari seseorang ya, penampilan luar dari seseorang. Kita ambil satu contoh misalnya orang yang tinggal di wilayah bagian barat dari Indonesia, misalnya di orang Jawa Barat atau Jawa Tengah, cenderung memiliki perilaku yang santun ya, perilaku yang halus, cara berbicaranya, cara gerak-geriknya, dan orang selalu berpikir ini adalah lemah lembut ya, lemah lembut. Tetapi kita mau melihat ya bahwa itu hanyalah penampilan luar dari seseorang. Kita melihat dari Alkitab apa yang dikatakan Tuhan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi ya, sesuatu yang sering dicari oleh orang-orang dunia untuk memiliki bumi, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kalau yang mau memiliki bumi itu harus orang yang lemah lembut ya. Lemah lembut itu seperti apa? Apakah penampilannya yang lemah lembut atau seperti apa lemah lembut dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, seperti ini bahwa ucapan bahagia itu sebenarnya berkat ya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang berduka-cita atas dosa, orang yang mencintai kebenaran, orang yang membenci ketidakadilan, orang yang rendah hatinya, seperti itu ya. Jadi salah satu dari kata-kata ucapan bahagia itu adalah lemah lembut untuk kunci memiliki bumi itu sebenarnya berkat ya. Tuhan katakan bahwa kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, maka kita akan memiliki bumi atau mewarisi bumi. Ya. Ini kalau dibahas sama Coach David tentu akan lebih dalam ya, mengenai memiliki bumi, mewarisi bumi ya. Kita mesti ingat kalimat di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga ya. Sehingga sebenarnya kehidupan kekristenan itu bukanlah kehidupan yang melarikan diri dari persoalan hidup sehari-hari ya. Kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan kita manusia yang diutus ke tengah-tengah bumi. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, maka kita akan mewarisi bumi kita ya. Kita akan mewarisi bumi kita. Apa itu? Ya kita lihat ya. Nah, seperti yang minggu kemarin Coach ajarkan bahwa kalau mau ngerti firman Tuhan itu paling tidak yang dasar itu ada dua. Yang pertama itu kita lihat di KJV, karena KJV ini penerjemahannya itu lebih mirip kepada teks aslinya ya daripada bahasa kita. Bahasa kita punya keterbatasan dalam mengartikannya. Mereka kosakata lebih mirip, menerjemahnya lebih bagus. Kemudian yang kedua kita cari ayat-ayat yang paralel atau yang sejajar dengan itu, karena biasanya di situ menjelaskan lebih dalam, kita bisa mengerti dari konteks ayat yang kita bahas ya. Nah, kalau ayat kita bahas di Matius 5 ayat 5 itu memiliki kemiripan dengan di Mazmur 37 ayat 11 ya. Mazmur 37 ayat 11. Kalau kita baca Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah ya. Akan mewarisi negeri ya. Tapi coba kita baca di KJV ya. Kalau di KJV-nya lebih mirip ya. But the meek shall inherit the earth ya. Mewarisi bumi ya. Inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace ya. Perhatikan ya dalam KJV ya, ada kesamaan di Mazmur 37 ayat 11 dengan Matius 5 ayat 5 ya. Blessed are the meek for they shall inherit the earth ya. Inherit the earth sama ya. Inherit the earth. Kalau di terjemahan kita dikatakan mewarisi negeri. Kalau di sini katakan mewarisinya sama inherit mewarisi, tetapi di sini the earth ya. Inherit the earth ya. Negeri diterjemahkan sebagai bumi, di earth mewarisi bumi ya. Sehingga kita nanti akan melihat bahwa di Mazmur 37 ini memiliki penjelasan-penjelasan yang lebih detail ya mengenai orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Coba yang pertama yang kita bisa dapatkan di Mazmur 37 adalah bahwa orang lemah lembut itu adalah orang yang menantikan Tuhan ya. Kalau orang-orang dunia katakan bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang perilakunya halus, santun ya. Tetapi Alkitab itu sebenarnya melihat orang yang lemah lembut itu dari hatinya ya. Dari dalam hatinya, bukan dari penampilan luarnya. Kalau penampilan luarnya itu dipengaruhi oleh bahasa, budaya, kondisi lingkungan sekitarnya ya, maka dia akan memiliki perilaku yang seperti itu. Tetapi lemah lembut yang diartikan di Alkitab adalah hati orang itu ya. Di Mazmur 37 ayat 9 katakan sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, kita lihat tadi. Berarti orang yang lemah lembut dikatakan akan inherit the earth, mewarisi negeri. Tetapi di sini katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Artinya ciri dari pertama orang yang menantikan orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang menantikan Tuhan ya. Coba dibaca di Mazmur 37 ayat 34
dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Mazmur 37 ayat 34. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, ya. Inherit the earth kalau kita lihat di KJV. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan, ya. Ini ya. Jadi kunci untuk menjadi orang lemah lembut adalah menanti-nantikan Tuhan, ya, bukan menanti-nantikan yang lain, tetapi Tuhan. Ini ada hubungannya dengan Yakobus 4 ayat 10, dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu, ya. Ciri khas orang yang lemah lembut itu orang yang menantikan Tuhan, ya. Pengharapannya itu Tuhan, ya. Pengharapannya itu bukan dunia ini. Pengharapannya ini bukan orang tua kita yang kuat, ya. Bukan koneksi kita yang kuat, bukan harta benda kita, ya. Kalau buat anak-anak yang sekolah sekarang, bukan karena sekolahmu ada di sekolah favorit, ya, saat ini, tetapi karena engkau menanti-nantikan Tuhan. Itu yang disebut dengan orang yang lemah lembut, ya. Nah, di Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Coba baca yang 10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11 diulang lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ya, artinya menantikan Tuhan itu orang yang rendah hati. Mewarisi negeri, inherit the earth. Ya. Kalau di Matius diterjemahkan sebagai memiliki bumi. Ya. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya. Orang yang menantikan Tuhan itu, kita akan menanti apa ini, sejahteraan yang berlimpah-limpah. Kita bisa melihat orang-orang di luar itu, ya, sekalipun dalam hal, kalian nanti belajar perhatikan, sekalipun mungkin dalam hal materi lebih banyak, tetapi dalam hal damai sejahtera, kesejahteraan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang lemah lembut yang menantikan Tuhan itu jauh lebih berlimpah-limpah daripada mereka, ya. Matius 10 ayat 16, ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus atau lemah lembut seperti merpati, ya. Jadi Tuhan mengutus kita itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seperti domba itu artinya orang-orang yang sebenarnya tidak ada kekuatan, tetapi kekuatannya adalah menanti-nantikan Tuhan, ya. Tuhan mengutus kita itu seperti domba, sebab itu kita tidak bisa melawan singa, tidak bisa melawan serigala maksudnya. Domba tidak bisa melawan serigala kecuali dia berlindung kepada gembala, ya. Karena gembalanya punya senjata untuk melindungi sang domba dari serigala, ya. Itulah arti menanti-nantikan Tuhan, ya, lemah lembut menantikan Tuhan, ya. Kekuatannya adalah Tuhan, ya. Anak-anak domba itu tidak berdaya. Coba dibaca di Roma 8 ayat 36 katakan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita ini dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Karena memang kekuatan kita itu bukan kekuatan fisik kita, bukan kekuatan dunia yang kita punya. Kekuatan kita adalah Tuhan, ya. Coba kita baca di Mazmur 144 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ya. Mazmur 144 ayat 2 dikatakan, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ya. Ini ayat, kalau kita baca 104, kita buka Mazmur 144 ayat 2 itu salah satu inti dari firman itu mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan, ya. Artinya orang yang lemah lembut itu adalah orang menantikan Tuhan, orang yang harapannya adalah Tuhan, orang yang perlindungannya, kubu pertahanannya, ya, adalah Tuhan, bukan pada yang lain. Itu artinya lemah lembut, ya. Jadi kalian sekarang punya satu pengertian apa itu lemah lembut. Lemah lembut itu bukan penampilan luar yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sekitar. Lemah lembut itu berbicara tentang hati seseorang yang hatinya, kekuatannya, pengharapannya adalah Tuhan Yesus, ya.
Nah, yang kedua yang bisa diartikan di dalam Mazmur itu adalah bahwa orang lemah lembut itu adalah orang yang percaya kepada Allah, pada Tuhan ya. Coba kita percaya kepada Tuhan. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu ya. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan hatimu ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kemudian yang di ayat 6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti si terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa ya. Bahwa orang yang lemah lembut, yang percaya pada Tuhan, kita tahu bahwa suatu saat Ia itu akan muncul. Dia akan muncul seperti terang ya. Orang akan melihat orang ini. Zaman sekarang orang banyak sekali ingin yang namanya menonjolkan diri ya di antara orang-orang lainnya sebagai orang yang lebih menonjol dari yang lain. Tetapi Tuhan katakan bahwa orang yang lemah lembut yang percaya pada Tuhan itu akan ada suatu waktu bahwa Tuhan akan memunculkan kita seperti terang ya. Kalau kita lihat gelap malam tiba-tiba muncul sinar matahari, kita beritahu oh seperti itu ya. Orang akan diorbitkan ya sehingga orang melihat kebenaran kita seperti terang ya. Percaya pada Tuhan, lakukan yang baik ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia ya. Tuhan tidak katakan larilah ke tempat yang lain, tapi bangunlah di situ, lakukan di situ, percaya Tuhan, bergembira pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang diinginkan hatimu ya. Kemudian diperhatikan di ayat 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ini kita sadari ya, kadang-kadang kita melihat, oh itu orang di luar Tuhan, oh itu orang fasik, kenapa dia lebih sejahtera secara materi? Oh kenapa lebih banyak? Tetapi dikatakan, Tuhan katakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik ya. Lebih baik kita berdiam pada Tuhan dengan kebenaran, dengan damai sejahtera di dalam hati kita, daripada yang banyak itu tetapi hati kita tidak ada damai sejahtera di dalamnya ya. Coba dikatakan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang benar, orang yang hidupnya benar ya. Mazmur tadi kita sudah tahu menanti-nantikan Tuhan, percaya pada Tuhan yang kedua, dan yang ketiga orang lemah lembut itu yang dicatat pada Mazmur adalah orang yang benar ya. Mazmur 37 ayat 29 dikatakan, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Orang-orang benar will inherit the earth, akan mewarisi bumi ya. Dan tinggal di sana senantiasa, tinggal di sana seterusnya, senantiasa ya. Yang memang rancangan Tuhan itu memang untuk kesejahteraan kita di bumi pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya. Kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 7b dikatakan, yang B-nya saja kita baca, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sehingga orang lemah lembut itu adalah orang yang tidak hanya perkataannya benar, tetapi perbuatannya benar. Perkataan dan perbuatan benar. Barang siapa yang berbuat kebenaran, perkataan, perbuatan benar, sama seperti Kristus adalah benar ya. Itu adalah orang lemah lembut ya. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah orang yang kekuatannya adalah Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang percaya pada Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang ciri khas yang terakhir dari orang lemah lembut adalah orang benar. Perkataan dan perbuatannya adalah benar ya. 1 Yohanes 2 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya ya. Lahir dari Tuhan Allah ya. Orang lemah lembut adalah orang benar. Orang benar adalah orang yang lahir dari Allah, sehingga orang yang lemah lembut itu sebenarnya orang yang lahir dari Allah.
Kemudian kalau kita lihat, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ya. Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal selama-lamanya. Kalau mau jadi lemah lembut, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Kemudian kalau di ayat 28 dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, ya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ya. Orang-orang lemah lembut, orang benar mewarisi negeri, tetapi anak cucu orang fasik akan lenyap. Ya. Nah, ini kemudian orang yang lemah lembut itu akan, ciri-cirinya tadi sudah 3 kita sebut. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang akan terjadi dengan orang yang lemah lembut, ya. Akibat dari orang lemah lembut itu apa? Gitu ya. Yang pertama adalah orang lemah lembut itu akan diselamatkan. Ya. Coba kita baca di Mazmur 37 ayat 39 dikatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang lemah lembut adalah orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Sehingga kalian tidak perlu khawatir dengan kondisi dunia yang serba tidak menentu, ya. Kalau di Kupang kemarin ada yang namanya apa ini, badai seroja segala macam, ya. Sekarang memang musim apa ini, perubahan cuaca, ya, pemanasan global dan sebagainya mengakibatkan cuaca ekstrim, ya. Tetapi dikatakan orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang benar itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Ia atau Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kemudian di ayat 40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kalau kita baca di Mazmur 149 ayat 4, ya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan, ya. Dengan keselamatan, ya. Jadi kalau kita lemah lembut, memiliki hati yang lemah lembut, maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Ya. Kemudian akibat dari lemah lembut itu adalah bahwa orang lemah lembut akan memiliki damai, ya, di dalam hatinya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, ya. Tadi sudah kita baca, ya. Damai sejahtera, ya. Kemudian di Matius 11 ayat 28 ini mirip dengan Mazmur itu, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan, ya, ketenangan. Ya. Orang boleh hilir mudik ke kiri, ke kanan, kemana-kemana, ya, untuk cari yang namanya damai, tani ketenangan. Bahkan sekarang itu orang-orang yang punya harta yang banyak, dia cenderung cari ke wilayah-wilayah pedesaan yang terpencil, atau dia membeli sebuah pulau, atau dia berlibur ke tempat yang sepi, ya. Apalagi dengan ajarnya masa online sekarang, ya, orang bisa bekerja di mana saja, yang penting ada internet. Mereka mencari tempat-tempat yang sepi, yang tenang. Ya. Tetapi ketenangan itu sebenarnya berasal dari dalam, kalau orang itu memiliki hati yang lemah lembut, ya. Sekali lagi bukan penampilan luar, ya, tetapi hatinya, ya. Kemudian di Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, ya, masih Mazmur 37, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang lemah lembut itu punya pedoman hidup, ya. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu, ya, tanpa dia sadari. Habis dari sini kemana, ya, ke sana. Habis di sini mana, ya, kemana, ya, ke sana, ya. Percaya, ya. Ini kalau yang sudah sekolah, ya, yang maksud saya yang sudah kuliah, percayalah bahwa tempat kuliahmu sekarang itu adalah sesuatu yang ditetapkan Tuhan, yang menjadi yang memang itu adalah harus ke sana jalanmu.
kamu harus sekolah di situ, kamu harus bertemu dengan teman-temanmu yang ada di situ. Ya. Yang penting adalah kamu harus memiliki hati yang lemah lembut, ya. Yang berkenan pada Tuhan. Ya. Nanti kadang-kadang orang saya paham bahwa mereka yang baru masuk kuliah itu kadang-kadang memiliki penyesalan. Ya, saya maunya di fakultas A dulu, bukan di fakultas B sekarang ini, ya. Atau di fakultas C, bukan yang sekarang ini, ya. Apa benar Tuhan menetapkan saya di tempat ini, ya? Percaya bahwa Tuhan menetapkan kalian di tempat itu, ya. Yang sudah SMA juga harus percaya bahwa Tuhan menetapkan kalian di tempat itu. Bahkan teman-temanmu yang di sekeliling, yang ada di sekelilingmu itu, anggaplah itu sebagai jiwa-jiwa yang dititipkan ke dalam tanganmu, maka engkau harus memiliki hidup yang benar yang menjadi contoh bagi teman-teman sekelilingmu, sehingga kalian menjadi terang Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu, ya. Ingat satu hal, bahwa di dalam hidup kita itu sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, di setiap tahapan-tahapan hidup seseorang itu Tuhan menginginkan bahwa untuk keselamatan jiwa-jiwa atau untuk membangun dirimu sendiri. Jadi apapun yang terjadi itu untuk membangun dirimu sendiri atau keselamatan jiwa-jiwa. Orang yang lemah lembut memiliki pedoman hidup dan langkah-langkah hidupnya sudah ditetapkan oleh siapa? Tuhan, ya. Nah, ini yang penting, ya. Kalau coba lihat di Matius 3 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kalau kita tadi belajar tentang orang yang lemah lembut itu orang yang mewarisi bumi, kemudian kita belajar juga bahwa orang yang kita sekarang membaca Matius 3 ayat 3 bahwa orang yang miskin di hadapan Allah mereka yang mempunyai kerajaan surga, ya. Salah satu ciri orang yang lemah lembut itu tentu saja orang yang miskin di hadapan Allah, ya, bukan miskin secara jasmani material. Miskin dalam, nanti satu kali kita mau bahas ini miskin di hadapan Allah itu apa. Sehingga dengan demikian orang yang lemah lembut itu sebenarnya adalah orang yang memiliki bumi, mewarisi bumi dan mewarisi surga, ya, seperti itu. Nah, sebelum terakhir Bapak, saya ingat kalau tidak salah ini kita browsing dulu di internet, ya, bahwa apa ini lemah lembut itu sebenarnya merupakan salah satu ciri dari buah roh, ya. Coba saya cari dulu, ya, di internetnya. Buah-buah roh. Itu di mana kita bisa baca, Kak? Di Galatia 5 ayat 22, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan, ya. Ini mana tadi? Ya, bisa dilihat, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, ternyata kelemah lembutan itu adalah salah satu bagian dari buah roh, ya, salah satu bagian dari buah roh, ya. Apa artinya ini? Artinya bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, otomatis yang namanya kelemah lembutan itu adalah salah satu bagian, ya, salah satu bagian dari buah roh yang kita dapatkan. Ini bukan buah-buah roh, ya, tetapi buah roh, buahnya satu buah roh masuk, kemudian 9 kita dapatkan. Salah satunya adalah kelemah lembutan di sini, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu artinya apa? Bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu satu hal yang penting, karena ternyata itu bahwa salah satu hal untuk mendapatkan kelemah lembutan itu adalah kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, salah satunya, ya. Jadi ini paham, ya.
ada yang ditanyakan, jangan nanti ada pertanyaan lemah lembut itu apa? Orang yang lemah gemulai, Pak. Wah, itu salah. Bukan penampilan luar ya. Alkitab yang katakan lemah lembut adalah hatinya. Yuk, ada yang ditanyakan? Dibuka dulu ininya. Yohanes, mana Yohanes? Saya belum lihat mukanya Yohanes. Dibuka videonya ya. Ada yang ini? Nggak ada yang ditanyakan. Pak, Ya, mau tanya Pak. ya silahkan. Misalnya gini ya Pak. Eh, ada seseorang kan dia sudah diterima lah, maksudnya begitu di suatu tempat. Yang tadi saya bilang tuh, setelah itu ya mungkin dia itu dari dalam hatinya itu kayak dari isi hatinya itu mau pindah ke tempat yang lainnya karena dia itu sudah apa maksudnya sudah feeling ada sesuatu, dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak baik begitu akan terjadi. Nah itu bagaimana? Itu apakah dari Tuhan atau bukan, Pak? Ya, Sampai jadi dia ya. tidak bisa tidur gitu, Pak. Dia berpikir ada sesuatu, entah itu masalah ekonomi atau masalah kecelakaan atau yang lainnya atau sakit penyakit gitu. Itu apakah dari Tuhan atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi gitu. Pada prinsipnya di dalam kehidupan seseorang itu Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini prinsipnya. Sehingga kalau kita mau mengatakan itu dari Tuhan atau dari bukan, satu prinsipnya. Orang itu hidupnya berkenan pada Tuhan atau tidak. Kalau dia hidupnya berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan menetapkan langkah orang-orang itu kemanapun orang itu melangkah ya. Ini salah satu contoh ya. Misalkan dulu itu Bapak ada 2 kesempatan setelah lulus SMA itu ya. Yang pertama adalah saya melanjutkan kuliah di Brawijaya seperti Yohanes sekarang. Atau saya bekerja di salah satu bank swasta paling elit pada waktu itu ya. Karena saya diterima di situ. Itu adalah pilihan, tetapi satu hal yang saya mengerti bahwa kalau ada damai sejahtera di dalam hati kita ya, maka disitulah Tuhan mengirim kita ya. Jadi kalau saya berlutut yang saya mau, kemudian saya berdoa pada Tuhan, kemana Tuhan mencondongkan hati kita, kemudian ada damai sejahtera di situ, ya, maka disitulah saya pergi, ya, saya pergi, kemudian itulah Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saya. Kemudian setelah lulus dari kuliah di Brawijaya, saya sempat kerja ya, di salah satu perusahaan di Kota Malang ya. Kemudian sambil saya bekerja, saya mendaftar di ujian tes pegawai negeri sipil ya pada waktu itu. Kemudian saya diterima. Tetapi saya ditempatkan di Ruteng pada waktu itu, di Flores bagian barat, satu kota kecil yang saya tidak pernah dengar waktu itu tempat itu ya. Jadi saya harus berdoa lagi, berlutut pada Tuhan. Mana yang harus saya kerjakan? Ataukah saya tetap bekerja di Kota Malang di perusahaan itu? Pada waktu itu memang pemimpin perusahaannya itu anak Tuhan, ya. Dan setiap pagi juga sebelum memulai pekerjaan kami dikumpulkan di ruangan untuk berdoa di ruangannya. Betul-betul suasananya rohani ya. Saya ditanya ulang-ulang, benar kamu mau kerja di sana atau enggak kamu sama Pak aja di sini? Kemudian sempat dia tawarkan, Bapak punya satu perusahaan di Jambi sana, perusahaan kayu. Mungkin kamu bisa ke sana. Mungkin dalam hal pendapatan gaji kamu lebih baik kamu di sana, mengurus perusahaan Bapak yang ada di sana, daripada kamu pergi ke Flores Barat. Tetapi, sekali lagi katakan, kita berlutut berdoa, kalau ada damai sejahtera, ke sana kita akan pergi. Ya. Kuncinya itu ada damai di dalam hati kita. Ya. Karena yang namanya orang lemah lembut, orang benar, hidupnya itu langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau ada damai sejahtera, maka ke situ Tuhan akan mengirim kita untuk melangkah. Dan kita mesti melihat dulu, ya,
orang itu hidupnya benar nggak di hadapan Tuhan, setia nggak dia melayani Tuhan, setia nggak dia di dalam pengiringannya di dalam Tuhan, pelayanannya, kehidupannya sehari-hari, ya. Jadi contoh nggak? Ya. Memang ada firman mengatakan orang benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati, ya. Mesti kamu uji hidupmu atau hidup orang itu, kamu lihat apakah dia berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau berkenan, maka saya yakin kemanapun dia pergi, itu adalah langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan. Keputusan-keputusan yang dia ambil pun, ya, mungkin menurut manusia itu bukan keputusan yang terbaik, tetapi di hadapan Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang itu, ya. Kalau saya bercermin di kehidupan saya hingga saat ini, saya ditempatkan di Ruteng, kemudian saya bertemu dengan istri saya, kemudian saya mempunyai keluarga di kota ini sampai sekarang, dan saya memiliki damai sejahtera di sini, dan saya pelayanan di sini, saya menetap di sini, ya. Itu pun saya yakin bahwa Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, ya, sehingga sampai sejauh ini kita berjalan, ya, bersama Tuhan, ya. Begitu Yohanes, ya. Yohanes masih di situ? Atau yang Pak, ya, kalau gini ya Pak, kan apa nih maksudnya, seseorang ini kan awalnya hatinya ini minta, dia sudah merasakan gitu kan, kayak dari ya, suaranya putus. Ayo diulang lagi. Halo, suaranya putus. halo. Ya, gimana? Jadi begini Pak, nanti misalnya seseorang ini kan dia ini tadi kan sudah dijelaskan, seseorang ini dia tidur sudah gelisah gitu, harus pindah, harus keluar. Nah, terus tapi kan kadang hati dengan otak ini tidak sinkron ya, kan otaknya ini maunya kenyamanan gitu. Kenyamanan, misalnya dia sudah di tempat ini, dia sudah sangat-sangat nyaman sekali, seperti kayak Abraham gitu kan. Abraham awalnya kenyamanan, tapi disuruhkan, dia kan mendapatkan wahyu dari Allah begitu, jadi disuruh keluar. Nah, jadi begitulah ilustrasinya seperti Abraham, tapi dia itu harus keluar dari tempat ini dan harus masuk di mana, di suatu tempat yang bisa dikatakan tidak enak begitu. Dia disiksa, disuruh apa, tapi tempat itu dari hasil proses yang dia disiksa, dia disuruh guling-guling, atau dia disuruh kerja, merasakan sesuatu hal yang pasti semua manusia tidak mau, tapi dari finish, maksudnya selesai dari tempat itu, dia mendapatkan sesuatu hal yang begitu, yang tidak semua orang bisa langsung seperti itu. Itu harus berdoa atau bagaimana Pak, jika Ya, ada yang mengalami begitu? Itu cara, kalau misalnya harus berdoa, itu cara minta tuntunannya bagaimana untuk mengambil keputusan? Atau soalnya kalau menurut saya begitu agak sulit Pak. ya. Jadi memang apa ya? Ini kadang-kadang setiap keputusan orang kita tidak bisa melihat dari luar, ya. Ini yang mengalami siapa? Kalau yang mengalami Yohanes sendiri, pasti Yohanes bisa merasakan kemana Tuhan menyuruh, ya. Apakah tetap di situ atau pergi ke tempat lain, ya, seperti itu, ya. Jadi gimana ini? Mungkin Ibu Nuni kali ya. Gimana, Bu? Oke, sebentar. Saya keluar dulu dari salah satu supaya enggak gaung. Gini. Pertama, yang penting seperti yang disampaikan oleh Coach Elisa tadi, bahwa lemah lembut itu berbicara tentang koneksi hati. Bagaimana sikap hati, koneksi hati kita dengan Allah. Nah, kan ajarannya kita awal-awal itu, kita menjadi Kristen itu karena itu artinya kita menjadi anak Allah. Jadi anak, seperti anak dengan bapa. Anak dengan bapa itu pasti punya hubungan yang karib. Jadi tahu bapaknya ngomong apa, bapaknya mau apa, anak tuh pasti tahu. Kalau anak tuh deket banget sama bapak,
Bahkan bapaknya nggak perlu ngomong, ngomong verbal, dengan gerak-gerik tubuh aja anak pasti sudah tahu. Nah, itu ilustrasinya, analoginya. Jadi, ketika apa yang disampaikan oleh Yohanes tadi itu kan kondisi kebingungan. Ya toh, kebingungan atau sudah terjadi. Nah, setelah terjadi lalu kemudian bingung lagi gitu. Ini benar kehendak Tuhan. Contoh seperti ibu ya. Ibu itu dulu dengar suara Tuhan. Disuruh pindah ke Kupang. Sebelumnya, Pak Pendeta Timotius Arifin ngomong ke Pak Nyoman. Disuruh pilih pindah ke Papua, ke Sorong, atau ke Kupang. Nah, ibu nggak mau pindah karena baru merasakan kenyamanan bersama-sama tinggal di Denpasar. Karena sebelumnya berada di satu pelayanan di Sumbawa Besar. Di Sumbawa Besar itu benar-benar pelajaran iman, hidup dengan iman betul-betul. Nah, ketika sampai di Denpasar lebih nyaman karena jemaatnya lebih banyak. Jujur itu dalam keadaan jemaatnya ya memang karena gereja pusat, jemaatnya banyak yang berada itu lebih banyak dan sudah paham cara memperlakukan hamba Tuhan bagaimana, bahkan cenderung memanjakan hamba Tuhan. Diajak nginep di hotel sekeluarga, dia dengan keluarganya, dikasih voucher lah, makan di hotel mana, di treatment. Jadi duit itu nggak, istilahnya orang Jawa bilang nggak berkurang, nggak kalong gitu. Nyaman kan? Dari kehidupan belajar iman tuh artinya apa? Dalam keadaan duit mepet harus tetap belajar memberi. Nah, karena belajar iman. Jadi hidupnya tuh kayak dalam keadaan yang waduh, spanning ya, tegang terus. Nah, di Denpasar enggak, limpah. Nah, sekarang suruh pindah, yang belum jelas kemana. Nah, sementara ibu ini bukan orang sekolah Alkitab yang sudah terbiasa hidup dalam asrama, dididik itu kan enggak. Ibu kan orang karir, pekerja. Jadi harus ada sebuah kepastian dalam hal finansial kan. Jadi suruh pindah enggak mau, tapi ketika diutus untuk mengintai pergi ke Timor Timur, ke Timor Leste, Timor Timur waktu itu ya, yang sekarang Timor Leste, Tuhan bicara, kalau kamu mau taat melayani umatku di Kupang, aku kasih kamu Yesaya 60, itu tanggal 18 Desember jam 4 sore. Pas nginep di rumahnya Pak King, salah satu jemaat GBI Betani pada waktu itu. GBI Betani yang ada di Dili. Jadi terus ibu ngomong sama Pak Nyoman, ya kita sudah, akhirnya Pak Nyoman bilang oke, lapor ke Pak Arifin, istri saya sudah srek pindah ke Kupang. Ya sreknya karena dengar suara Tuhan. Awal-awal nggak ada masalah, wah kita benar-benar rasa benar-benar kayak penyertaan Tuhan, wah bener ini. Tapi kemudian ada proses, entah proses itu karena memang kelemahan karakter yang bertabrakan dengan banyak orang ya, harus dibentuk Tuhan karakternya. Nah, jadi banyak orang yang meninggalkan dan segala macam. Menjadi timbul pertanyaan, ini bener apa enggak ini gitu? Ini rencana Tuhan enggak gitu? Itu kasusnya yang ibu alami atau belum mengambil keputusan. Nah, ini kan kita nggak jelas tadi pertanyaannya Yohanes. Atau belum mengambil keputusan. Masih ragu-ragu, belum mengambil keputusan, atau sudah seperti ibu, sudah berjalan tapi kemudian ada timbul ragu-ragu karena melihat fakta-fakta yang terjadi. Tapi akhirnya Tuhan jawab untuk ibu sih ya, langsung dijawab kembali, dikuatkan kembali dengan kejadian-kejadian. Dalam tahun ini kami mengalami banyak hal, misalnya kita bisa renovasi gereja, ada banyak hal, lalu Tuhan kasih tanda, misalnya untuk pertama kali gereja kita dapat bantuan yang bukan dari jemaat sendiri, bukan swadaya, tapi dari pemerintah misalnya. Ini pertama kali puluhan tahun kami melayani. Nah itu tanda, wah iya, sementara gereja lain nggak dapat dari Kementerian PUPR misalnya untuk renovasi menara doa. Nah itu tanda Tuhan sedang berbicara kepada ibu. Nah, jadi pertanyaan kembali ibu tanya kepada Yohanes, ini kondisi yang mana yang Yohanes tanyakan? Yang kasusnya mirip seperti ibu, yang cerita Yohanes tadi itu, atau
orang ini masih belum menentukan. Eh, Kira-kira menurut sudah Yohanes, menentukan versinya Bu, Yohanes yang mana? sudah menentukan, tapi juga orang ini berpikir menggunakan logikanya ya begitu. Oh, pada waktu itu dia menggunakan logika, sudah Sudah menggunakan memutuskan. logika, akhirnya tapi belum meminta pertolongan sih maksudnya, tapi belum tahu begitu tahun depannya itu bagaimana. Nah, tapi sudah memikirkan logik dengan kekuatan sendirilah, dengan logika manusia dia itu jika dia tetap di sini dengan kenyamanan, dia Berarti belum memprediksi memutuskan toh. Dia sudah melihat memutuskan kalau Bu. dia tetap dalam kenyamanan, maka akan terjadi begini. Kalau dia memutuskan itu pindah misalnya, tapi itu ada penderitaan gitu loh. Itu Iya, kah ya, dia pertanyaannya? sudah memutuskan, ya sudah saya pindah ke tempat lain. Oh, sudah memutuskan ini. Ya, tapi belum tahu ini apakah di tempat Kehendak tersebut Tuhan atau bukan gitu. ya kehendak Tuhan atau Oh, bukan. oke. Soalnya sudah banyak pengorbanan, sudah di sini Oke. Oke. sudah mengalami, sebenarnya sudah mengalami masalah juga sih di tempat yang kenyamanan, tapi sudah berlalu, tapi dia sudah nyaman, sudah Aha. enak lah, bisa ini bisa Oke. itu, tapi dia sudah memprediksi jika dia akan bertahan di lama-lama di sini, dia juga merasakan begitu. Oke. Kemungkinan besar saya akan mengalami sesuatu yang tidak saya inginkan, kan Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik ya Bu. Ya. Kita bisa melihat masa depan, yang bisa kan mengetahui ruang dan waktu juga kan. Tuhan kan manusia sudah berusaha mau kembali ke masa lalu menciptakan alat yang orang-orang jenis kan juga kita tidak tahu itu mereka berhasil atau tidak, tapi kemungkinan besar juga sulit. Ya. Tapi kalau Tuhan kan Tuhan yang segala-galanya ya, jadi bisa melihat ke depannya ruang dan waktunya bagaimana gitu. Oke. Gini, sudah paham. Sebab kalau pertanyaannya nggak jelas, nanti jawabannya juga jadi nggak jelas. Nah, pertanyaannya udah jelas. Jadi, berarti kasusnya yang disampaikan oleh Yohanes ini, kondisinya dia sudah melangkah. Betul ya? Tapi dalam melangkah itu timbul keraguan. Bener nggak ini dari Tuhan? Gitu kan? Mirip kayak ibu berarti. Ya sudah memutuskan, tapi apakah ini benar, apakah tahun Nah, depan oke. sesuai dengan yang Oke. yang ia logikakan begitu. Oh, jika saya di sini maka hal ini terjadi dan ini akan timbul ini, timbul ini, timbul itu. Nah, Oke, oleh karena gini. itu akhirnya otak dan hatinya sudah menyatulah, sudah selaras, ya sudah jalan. Oke. Tapi dalam hatinya apakah benar ini berasal dari Tuhan atau Tuhan akan menuntun saya atau Berarti bagaimana? itu sudah terjadi, dia pindah itu, dia sudah jalani. Belum, Bu. Masih sudah memutuskan tahu pindahnya kayak tahun depan begitu. Oh, sudah memutuskan tapi belum, tapi masih Ya. ragu-ragu. Tapi sudah memutuskan juga sudah bermusyawarah dengan orang-orang yang lainnya. Tapi Iya, masih ragu-ragu. iya. Ah, Sudah tidak inilah ragu-ragu, Bu. Ragu-ragu itu persoalannya. Orang yang ini nggak konsisten bantu atau enggak, itu. Bu? Atau memang Tuhan Betul ya, maunya saya Pak amannya Elisa? di sini atau tidak? Gini Yohanes. Dalam memutuskan untuk tahu kehendak Allah, pertama tadi syaratnya itu ya. Itu mesti melekat sama Tuhan satu, kenal. Nah, kenapa aku berani melompat pindah itu dengan meninggalkan kenyamanan dan segala macam yang seperti tak sampaikan? Ya karena aku yakin itu suara Tuhan. Tapi ada saat dimana setelah dijalani sekian puluh tahun, kenyataan, fakta, kejadian-kejadian itu seperti Petrus jalan di atas air, kena angin, kakinya mulai rasa kayak mau tenggelam. Ini ragu-ragu, karena apa? Karena keraguan. Nah, kamu kan nggak seperti itu. Mirip-mirip, belum melangkah secara fisik, tapi sudah melangkah dalam keputusan kan. Nah, sekarang gini, cara untuk menentukan itu kehendak Tuhan atau tidak adalah pertama, memutuskan, belajar konsisten dengan keputusan. Itu menolong. Karena itu juga membantu aku. Karena sudah begitu kita melangkah, langkah kaki kita sudah melangkah, jejak langkah ke belakang itu kehidupan yang kemarin-kemarin itu seperti jembatan itu kita sudah bakar. No turning back istilahnya. Tidak mungkin putar kembali. Sebab kalau kita putar kembali dalam kekecewaan, penyesalan,
Kita ini orang yang berdosa akhirnya. Karena apa? Nggak bisa mengucap syukur. Itu satu. Kedua, kamu percaya Roma 8:28 itu jimat yang selalu tak pegang. Itu mantra firman Tuhan yang tak jadikan mantra, firman Tuhan yang tak jadikan jimat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi ketika kamu dalam keadaan tidak pasti, nggak tahu persis benar-benar kayak blank, nggak tahu pasti, kayak sudah misalnya ya, sudah memutuskan, tapi ketika menunggu pelaksanaannya itu mulai timbul keraguan, ngomong sama Tuhan, Bapak aku percaya, aku ini anakmu, aku sudah terlanjur memutuskan, tapi aku percaya Bapak selalu memberikan kesempatan yang terbaik. Sesuai Roma 8:28 karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Segala perkara itu termasuk dalam keputusan yang salah. Sama seperti Pak Abram. Keputusan salah mengiyakan istrinya. Tetap Allah berkati itu yang namanya Ismail. Baca ayatnya ada. Bahkan dikatakan aku akan memberkati dan menjadikan dia bangsa yang besar. Ada ayatnya. Padahal itu sebuah keputusan yang dilakukan dalam keadaan kebingungan. Karena bukan keputusannya dia dipaksa, disudutkan untuk bisa berkata iya. Dan itu bukan kehendak Allah sebenarnya. Tapi Allah memberkati. Kenapa? Karena Abram itu menyatu sama Allah. Orang benar pun bisa saja, kemalangan orang benar itu ada, tapi Allah pasti meluputkan. Orang benar bisa jatuh tapi tidak mungkin tergeletak. Nah itu, percaya itu. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke, puas? Are you happy with my answer? Happy ya, sudah ya, dengan jawaban ini ya? Ya, Bu. Oke, Nanti untuk oke, selanjutnya Coach. dipraktekkan aja, Bu. Saya kembalikan, Coach. Iya Bu, terima kasih. Jadi begitu ya dan memang kalau orang-orang Kristen kalau hidup di daerah yang non Kristen memang tekanannya luar biasa, terutama kita di daerah-daerah kuliah ya. Mungkin Bu Nuni juga mengalami di UNER kayak apa ya? Iya. Saya mengalami di Brawijaya, di IPB. Sama lah seperti itu. Ya, dan itulah kesempatan kita menjadi terang ya di tempat seperti itu ya, menjadi terang. Menunjukkan bahwa kita orang yang lemah lembut ya, bukan dari penampilan luar. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau tidak ini Yohanes berdoa tutup dulu yuk. Tutup firman Tuhan nanti baru doa berkat ya. Yuk Yohanes yuk. Oh ya Pak, baik Pak. Teman-teman, Ibu Nunik dan Pak Elisa, marilah kita depan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada hari ini. Meski kami juga mengucap syukur, meskipun kami dapat berkumpul dan juga mendengarkan firman-Mu melalui online ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman ini dapat kami gunakan dengan bantuan-Mu ya Bapak. Kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan sehingga kami dapat melupakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para coach Rocket yang telah juga turun tangan untuk memberitakan firman-Mu, serta juga Ibu Nunik yang juga memberitakan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa sederhana dari kami, kiranya Engkau mengabulkan doa ini menurut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya doa ini. Haleluya, amin.